Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pemasaran jasa pendidikan, yaitu perilaku konsumen jasa pendidikan dan bagaimana etika pelayanan secara Islami yang harus bisa diterapkan. Jadi mengapa sih penting dalam pembahasan tersebut? Nah, kita kan karena lembaga pendidikan ini bukan hanya sekedar tempat transfer ilmu, tapi kan juga sebuah layanan yang artinya lembaga pendidikan ini kan harus siap ya kepada konsumennya. Nah, dalam hal ini siswa atau mahasiswa lah atau orang tua. Dan bagaimana sebenarnya kita itu memberikan pelayanan sesuai dengan nilai-nilai Islami. Jadi kita akan jelaskan itu. Jadi pertama faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pendidik. Itu apa saja sih? Mari kita bahas faktor-faktornya dulu. Jadi ada faktor yang pertama itu adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial. Jadi mahasiswa atau siswa yang sering dipengaruhi lingkungan keluarga, teman juga, bahkan ada tokoh masyarakat. Ini kan misalnya orang tua saja. Misalnya orang tua. Ini kan sangat memang berperan dalam memutuskan anaknya ini masuk ke sekolah mana atau perguruan tinggi yang mana. Nah, jika ada misalnya ada tetangga atau kerabat yang memberi rekomendasi, nah itu kan juga memang sangat mempengaruhi. Lalu ada lagi faktor ekonomi misalnya ekonomi, biaya pendidikan ya. Biaya pendidikan ini kan selalu menjadi pertimbangan besar. Jadi tidak semua keluarga itu memiliki kemampuan finansial yang sama. Ada yang memilih sekolah dengan biaya terjangkau misalnya. Ada juga yang rela misalnya mengeluarkan dana besar karena memilih kualitas layanan. Jadi faktor ekonomi ini memang menentukan segmen pasar dari lembaga pendidikannya. Lalu ada misalnya juga ada faktor psikologis. Jadi ada juga seperti motivasi ya, harapan. Jadi misalnya seorang siswa termotivasi dia ini termotivasi dia memilih sekolah kejuruan. Kenapa? Karena ingin cepat bekerja misalnya. Atau mahasiswa yang dia memilih universitas tertentu karena harapannya ini kan dia punya prestis lebih tinggi di mata masyarakat atau pandangannya ini lebih tinggi di pandangan masyarakat. Itu faktor psikologis. Ada juga faktor budaya dan nilai. Nah, misalnya budaya ini kan juga yang sangat kuat ya pengaruhnya ya di masyarakat. Misalnya ada di masyarakat yang religius. Jadi orang tua ini kan cenderung memilih lembaga pendidikan berbasis agama karena dia religius tadi. Atau nilai-nilai keluarga, tradisi dan ideologinya. Ini kan sebenarnya turut semua itu mempengaruhi. Jadi intinya dari sini kan kita bisa lihat ya bahwa perilaku konsumen jasa pendidikan itu sebenarnya tidak sederhana. Tidak cukup cuma dengan kita menyediakan fasilitas bagus, tetapi juga harus menyesuaikan dengan konteks sosial, konteks ekonomi, psikologi, dan budaya. Jadi sesuai enggak itu dengan target konsumennya. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah bagaimana proses pengambilan keputusan konsumen jasa pendidikan. Jadi sekarang kita masuk ke prosesnya ya. Bagaimana sebenarnya kan seorang konsumen ini kan bisa dia memutuskan milih sekolah, madrasah atau perguruan tinggi, itu bagaimana prosesnya. Jadi yang pertama itu pengenalan kebutuhan. Jadi proses yang selalu dimulai dari kebutuhan. Misalnya kan orang tua ini sebenarnya menyadari anak saya ini sudah waktunya sekolah, atau seorang remaja dia ini merasa ya saya ingin melanjutkan kuliah misalnya. Nah, ini kan kesadaran ya akan kebutuhan. Memang dia butuh harus sekolah, melanjutkan sekolah. Ini kan menjadi titik awal. Lalu selanjutnya itu pencarian informasi. Nah, setelah sadar kan
kalau dia itu butuh pendidikan. Nah, konsumen ini kan akan mencari informasi. Bisa lewat apa? Bisa lewat brosur, media sosial, alumni, atau dia bisa langsung ke sekolah, lihat-lihat sekolah misalnya. Dan juga kan di era digital sekarang ini kan informasi ini kan lebih mudah diakses. Karena apa? Karena maka itu kalau mudah diakses, lembaga pendidikan itu kan harus aktif nih sebenarnya memberikan informasinya tentang sekolahannya, lembaganya. Yang tentunya dengan tampilan yang menarik harusnya. Nah, yang selanjutnya kan evaluasi alternatif. Jadi setelah dapat informasi, konsumen ini kan sebenarnya akan membandingkan. Misalnya sekolah A itu punya fasilitas laboratorium lengkap, terus dia membandingkan lagi sekolah B itu biayanya lebih murah. Atau enggak dia membandingkan lagi sekolah C itu terkenal punya alumni yang sukses. Nah, semua alternatif itu sebenarnya yang dipertimbangkan. Lalu tahap selanjutnya itu adalah keputusan pembelian atau enrollment. Jadi setiap menimbang dan akhirnya konsumen ini bisa memutuskan. Misalnya orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah tertentu. Nah, proses inilah yang bisa disebut pembelian jasa pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu adalah evaluasi pasca pembelian. Nah, namun proses ini tidak berhenti di sini. Setelah anaknya bersekolah, orang tua ini kan akan menilai mestinya, apakah saya puas dengan layanan sekolah ini. Kalau memang puas, mereka ini akan loyal, bahkan merekomendasikan ke orang lain. Tapi kalau tidak, mereka ini kan bisa memindahkan anaknya atau memberi testimoninya jelek gitu. Nah, sebenarnya di sini yang lembaga pendidikan ini kan sebenarnya harus benar-benar menjaga kualitas layanannya. Karena apa? Karena kepuasan konsumen itu bukan hanya ditentukan di awal, tapi juga selama mereka ini menikmati layanan pendidikan. Lalu kita bahas yang selanjutnya yaitu bagaimana etika pelayanan pendidikan berbasis nilai Islami. Nah, sekarang kan kita masuk ke bagian yang sangat penting yaitu etika pelayanan Islami. Kenapa penting? Karena pendidikan Islam ini bukan tentang kurikulum yang cuma memuat pelajaran agama, tetapi juga bagaimana mencerminkan nilai-nilai Islami dalam setiap aspek pelayanannya. Jadi ada aspek pertama yaitu adalah kejujuran atau as-sidq. Dalam promosi pendidikan kan juga jangan sampai berbohong. Jadi misalnya jangan sampai menjanjikan fasilitas yang sebenarnya belum ada atau melebihkan lah prestasi sekolah dalam Islam dan kejujuran, karena memang Islam itu kan adalah fondasi utama, kejujuran itu kan adalah fondasi utamanya. Terus ada amanah misalnya juga. Amanah ini kan sebenarnya pelayanan pendidikan ini kan adalah amanah. Jadi mendidik itu sebenarnya ada pelayanan, ada amanah di sana. Jadi orang tua ini menitipkan anaknya. Ini supaya orang tua itu sebenarnya berharap anaknya itu menjadi lebih baik atau enggak. Maka dari itu lembaga ini seharusnya dia menjaga amanah ya dengan sungguh-sungguh dan tidak cuma mengajar tetapi juga membimbing moral dan spiritual. Terus ada profesionalisme atau itqan. Nah, secara etika Islam ini kan juga menuntut profesionalisme ya. Jadi guru ini tidak boleh asal mengajar misalnya. Tapi juga sebenarnya harus menyiapkan materi dengan baik. Jadi tenaga administrasi juga ini harus melayani dengan sopan dan juga cepat. Jadi profesionalisme dalam Islam itu adalah sebagian dari ibadah. Lalu ada juga keadilan atau adil. Jadi pelayanan pendidikan ini sebenarnya harus adil. Jadi tidak diskriminatif ya. Jadi semua siswa itu berhak mendapatkan perhatian yang sama, tanpa memandang latar belakang ekonominya, sukunya, atau status sosialnya. Dan inilah yang Islami, yang sangat memang relevan dengan dunia pendidikan. Lalu ada juga yang terakhir adalah ihsan atau memberi yang terbaik. Nah, dalam Islam ini kan kita juga diajarkan ya untuk berbuat ihsan, yaitu apa? Memberikan pelayanan terbaik meskipun tidak diminta. Misalnya kan gini, guru yang menyempatkan memberikan bimbingan tambahan di luar kelas misalnya, atau
staf sekolah yang membantu orang tuanya mengisi formulir dengan sabarnya, itu membantu gitu. Jadi dari semua pembahasan itu intinya apa sih? Jadi intinya perilaku konsumen jasa pendidikan itu sebenarnya dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, psikologi, dan budaya. Lalu bagaimana proses keputusan konsumennya? Jadi konsumen itu memutuskan dia memilih lembaga yang mana itu dimulai dari sebenarnya dia mengenali dulu. Lalu dia cari informasi, terus dibandingkan, dan akhirnya membuat keputusan. Jadi sehingga itu harus dievaluasi setelah itu. Lalu etika pelayanan Islaminya bagaimana? Ya seperti biasanya, yaitu apa? Kejujuran, amanah, profesionalisme, keadilan, dan ihsan. Misalnya, kalau lembaga pendidikan ini kan bisa memahami perilaku konsumen sekaligus menerapkan etika Islaminya dalam pelayanan, maka insya Allah lembaga tersebut tuh akan lebih dipercaya, lebih berkah, dan lebih mampu mencetak generasi yang unggul. Ya, ingat ya, pendidikan itu kan sebenarnya bukan hanya bisnis, tapi juga soal ibadah sebenarnya. Jadi memberikan pelayanan pendidikan ini kan berarti sedang menyampaikan masa depan umat. Jadi oleh karena itu mari kita niatkan segala aktivitas di bidang pendidikan ini sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.